Jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam podcast TVRI Bicara. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai tema yang cukup relevan dengan kebutuhan dan juga tuntutan pasar saat ini, di mana konsumen pada umumnya seperti negara kita yang mayoritas dihuni oleh penduduk sebagian besar beragama Muslim, ini tentunya semakin kritis terhadap kehalalan suatu produk. Sertifikasi halal ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi simbol kepercayaan, kemudian jaminan mutu dan daya saing industri baik di pasar domestik maupun global. Dengan tema sertifikasi halal atau sama dengan trust konsumen, kita sudah kehadiran narasumber yang telah hadir di studio podcast pada hari ini, yaitu Bapak Insinyur Arya Yudhistira STMT MSc yang merupakan Kepala BSPJI atau Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Apa kabarnya Pak Arya? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini luar biasa hari ini bisa hadir di tengah-tengah pemirsa TVRI dimanapun berada dan hadir di studio TVRI Bicara kali ini. Terima kasih undangannya nih. Tema kita ini sedang urgen-urgennya ya saat ini ya. Sertifikasi halal sama dengan peningkatan kepercayaan terhadap konsumen. Ya, oleh konsumen maksudnya. Nah, oke, mungkin sebagian besar masyarakat juga belum familiar nih terhadap BSPJI. Sebenarnya tugas dan fungsi dari BSPJI sendiri sebelum kita membahas lebih jauh nih ya, ini sebenarnya apa sih Pak Arya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin awal kita kenalan dulu ya. Iya, boleh. Tak kenal maka tak sayang ya. Atau tak kenal maka tak sayang. Jadi kami BSPJI Palembang ini satuan kerjanya Kementerian Perindustrian yang ada di Provinsi Sumsel, dan walaupun kita di Palembang ya, untuk wilayah kerja kami melingkupi Bengkulu, Sumsel dan juga Bangka Belitung. Jadi apa aja yang kami lakukan ya di sini. Kami ini Satker Teknis Pelayanan, sesuai namanya Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Kami memberikan jasa sertifikasi seperti SNI ya, kalau mungkin kita tahu semua SNI. Terus kita juga ada pengujian, kita punya lab di kantor, ada lab. Kita pengujian lab maupun pengujian kalibrasi, ini mungkin nanti terkait alat ukur atau alat-alat yang digunakan oleh teman-teman industri ya. Lalu kita juga ada inspeksi, kami rencana akan membuat lembaga inspeksi. Lalu ada verifikasi. Dan juga kami juga melakukan pelatihan dan konsultansi untuk teman-teman industri. Jadi tadi misalkan ada teman-teman industri mau bikin SNI ya, nah mereka bagaimana caranya? Nah itu kita bisa bantu mereka dalam hal sebagai konsultannya seperti itu. Dan juga kita juga sering melakukan pelatihan-pelatihan ya untuk teman-teman di industri, mungkin pegawai-pegawainya butuh pelatihan terkait standar, terkait bagaimana pengujian di lab. Nah itu kita bisa memberikan pelatihan juga. Dan mungkin yang terbaru saat ini ya terkaitan dengan apa yang tema kita bahas saat ini ya, alhamdulillah BSPJI Palembang sudah mendapatkan sertifikat akreditasi untuk lembaga pemeriksa halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Nah ini ya tugas kami tambah lagi. Jadi selain dari sertifikat SNI, kita juga memeriksa untuk teman-teman industri yang mau mensertifikasikan produknya sertifikat halal, jadi itu. Baik. Jadi dengan kata lain, teman-teman konsumen ini yang produsen yang ingin mensertifikasikan halal produknya, ini boleh datang ke BSPJI. Ya, bisa itu. Baik. Nah, ini kan ada beberapa lembaga pencetus produk halal seperti itu. Yaitu yang Pak Arya sebutkan tadi adalah BPJPH. JPH. Ya, ini apa bedanya dengan BPJSI? Jadi BPJPH ini mungkin dulu ya sebelum kabinet yang sebelumnya, masa pemerintahan Pak Jokowi, jadi itu di bawahnya Kementerian Agama Unit 1. Tapi sekarang sudah berdiri sendiri tingkat menteri yang dikepalai oleh mungkin Babe Haikal ya kalau yang nama terkenalnya. Nah beliau ini yang
BPJPH ini yang bertugas untuk dalam rangka penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Jadi nanti sertifikat halalnya itu yang mengeluarkan oleh BPJPH. Oh, baik. Nah ini mungkin sedikit jelasin ya untuk sertifikat halal tadi. Nanti yang mengeluarkannya si BPJPH. Kami sebagai LPH di sini yang akan melakukan pemeriksaan teknis dan juga mungkin administratif juga ya untuk teman-teman industri yang mengajukan tadi. Nanti kita juga ada kaitan dengan MUI, MAI, Majelis Ulama Indonesia ya. Nanti mereka yang akan menetapkan mengeluarkan fatwa halal. Nah, kami yang meriksa, terus fatwa halal dikeluarkan oleh MUI. Setelah sudah semua nanti BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal. Baik. Jadi dengan kata lain, kalau untuk lembaganya yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal itu adalah BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal, seperti itu. Berarti saling berkolaborasi ya? Iya, betul. Oke, BSPJI ini mendampingi prosesnya. Kami yang melakukan pemeriksaan produk. Ya, katakanlah seperti itu ya. Mengaudit lah Mengaudit. Nanti kita yang mengaudit. Baik. Nah, kalau untuk di Sumatera Selatan seperti itu produk-produk di Indonesia ya, terkhusus di Sumatera Selatan. Jadi produk-produk yang di bawah naungan BSPJI ini apa saja? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin menjelaskan juga ya terkait lingkup ini ya halal ya. Jadi mungkin Mbak Ai atau teman-teman di sini taunya halal itu cuma makanan minuman ya. Betul. Beli pempeknya halal apa enggak? Padahal lingkupnya luas. Jadi di PP atau di Undang-Undang Halal ya nomor 33 tahun 2014 itu ada lingkup produk halal itu ada 2, itu barang dan jasa. Nah, tadi kalau contohnya pempek tadi termasuk barang. Barang itu salah satunya makanan minuman. Ternyata ada barang lain yang bisa disertifikasi halal nih. Jadi nggak cuma makanan minuman, ada kosmetik juga, obat, terus barang gunaan mungkin kayak jilbabnya bayi, bajunya, sepatu gitu ya kan. Ada kemungkinan juga yang dibuat dari barang non halal ya, itu jadi salah satu produk yang barang yang bisa disertifikasi halal. Tadi barang juga ada jasa juga, jadi produk itu nggak cuma barang yang kelihatan tapi juga jasa juga bisa disertifikasi halal Mbak Ai. Kayak mungkin yang tahu juga rumah pemotongan hewan ya. Nah itu kan harus juga punya sertifikasi halal rumah penyembelihan hewan karena diatur juga. Lalu distribusi kan kita juga barangnya udah halal nih, pempek misalkan, tapi kalau dalam sistem distribusinya pas nganternya dicampur sama mungkin barang-barang alkohol atau ya mohon maaf seperti babi ya gitu ya kan, akan tidak itu. Nah itu juga perlu dilakukan sertifikasi. Jadi pemotongan hewan, penyembelihan dan juga proses-proses lainnya yang bisa disertifikasi halal gitu. Jadi memang luas lingkupnya ya. Luas ya, barang dan jasa. Nah kalau jasa, kalau tadi kan barang ya, barang berupa makanan, kemudian juga beberapa barang-barang pakaian seperti ya produk-produk ya seperti kosmetik. Nah kalau untuk dari segi jasa ini apa? Jasa tadi rumah pemotongan hewan dan juga jasa distribusi tadi ya, pengantaran. Yang memang lebih betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat ya. Betul. Baik. Nah, berarti kalau untuk di Sumatera Selatan ini ya, gimana nih proses dan regulasinya dari BSPJI sendiri untuk bisa mengeluarkan atau bisa membantu proses audit barang itu tersertifikasi halal? Ya, ini mungkin dari ini ya untuk teman-teman pelaku usaha. Karena tadi untuk sertifikasi halal ini melibatkan 3 instansi ya. BPJPH sebagai nanti yang menerbitkan, kami sebagai LPH, dan juga nanti MUI. Jadi pertama mungkin nanti teman-teman industri bisa mendaftarkan ke BPJPH melalui sistem informasi. Jadi mereka punya si halal namanya, sistem informasi halal. Jadi mendaftar di situ, lalu nanti mengisi dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen biasanya kalau itu dokumen administrasi seperti
legalitas perusahaan ya. Kalau sekarang kan sudah OSS, biasanya NIB namanya, nomor izin berusaha. Nanti salah satunya didaftarkan di si halal situ. Nanti di situ baru milih mau di LPH-nya siapa yang akan mengaudit tadi ya, memeriksa teknis ke pabriknya, atau mungkin kalau teman-teman UMKM berarti kan mungkin ke tempat produksinya dia ya, siapa. Nah kalau di Palembang bulan kami salah satunya nanti bisa dipilih BPJP Palembang. Lalu setelah dari BPJPH mendapatkan inputan itu, mereka kan menugaskan kami, nanti kami turun untuk melakukan audit tadi ke teman-teman industri. Kami audit dari dokumen, legalitas, dan juga fasilitas ya, sarana dan prasarana di teman-teman pelaku usahanya. Bagaimana kalau semuanya sudah memenuhi kaidah-kaidah halal seperti itu, baru kami mengirimkan ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Jadi dari kami sudah secara teknis secara teknis dan dokumen sudah oke semuanya, baru dilanjutkan sidang fatwa yang dilakukan oleh MUI. Nah MUI sudah sidang fatwa, sudah keluar fatwanya bahwa produk ini atau tadi barang atau jasa teman-teman pelaku usaha tadi halal, baru diserahkan ke BPJPH, lalu nanti terbit sertifikat halalnya. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Arya katakan apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah untuk dikeluarkan sertifikasi halal. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih yang unsur-unsur apa yang terkait dengan kaidah-kaidah bisa barang dan jasa itu bisa dikeluarkan sertifikasi halal? Iya, biasanya kalau ini dari teman-teman auditor ya yang turun ke lapangan, biasanya pasti ngecek yang krusial ya, atau yang kritis itu kan bahan baku biasanya. Contoh tadi PMP misalkan, ini bahan bakunya bagaimana, atau kita yang yang ini tuh yang sekarang bakso ya, atau ya yang rawan ini ya, maksudnya banyak bahan-bahan baku yang non halal gitu ya. Bakso pasti dilihat bahan bakunya dagingnya dari mana, dari RPH, misalkan dari RPH. Nah dicek lagi RPH-nya sudah halal atau belum. Nah tadi kan kaitannya kalau sudah halal berarti udah enak tuh, udah cukup melampirkan dokumen, oh dia RPH-nya dari RPH halal, sudah memenuhi berarti kan dari bahan baku. Terus ya mungkin bahan baku lainnya ya, misalkan kecap atau sausnya, tadi kan kecapnya pakai misalkan merek ini, dicek lagi merek ini sudah halal, oh ya sudah cukup dari cek itu, dari teknis dari bahan baku, lalu juga nanti dari tempat produksinya. Mbak I, biasanya yang ditemukan teman-teman tuh khususnya di UMKM ya kan, teman-teman UMKM kalau makanan minuman pasti ada dapur ya, dapur. Nah dapurnya bagaimana, fasilitasnya apakah terbuka atau tertutup kan? Kalau yang baik kan tertutup ya. Dan tadi biasanya yang kritikal di dapur itu nggak ada binatang atau pestisida unsur-unsur yang mengandung binatang mengganggu gitu ya, misalnya cicak atau tikus kan, itu kan akan mengganggu jaminan halalnya. Nah itu yang juga dicek teman-teman tadi, bahan baku sampai dapurnya, lalu mungkin nanti juga kemasan, bagaimana pengemasannya. Itu berarti betul-betul didampingi dari akar-akarnya gitu ya, Pak ya. Baik, supaya juga tidak ada produsen-produsen yang nakal, katakanlah seperti itu ya, Pak ya. Pernah nggak kejadian Pak seperti itu? Oke, ketika mau dicek nih semuanya sempurna, kita disiapkan dengan sempurna gitu oleh produsen. Tetapi di balik itu ternyata seperti ini. Pernah nggak ada kejadian yang seperti itu, Pak? Nah, ini alhamdulillah sih di tempat kami memang belum pernah ya, Mbak Ai, misalnya belum ada laporan. Dan alhamdulillah, karena ini juga kan kami di sini sebagai yang melakukan pemeriksaan pada saat sertifikasi. Nanti mungkin pengawasan ya, maksudnya misalkan dia udah dapat sertifikat nih, nanti akan melakukan pengawasan biasanya nanti dari teman-teman BPJPH atau ya kalau di sini ada kanwilnya mungkin dari Kementerian Agama yang akan melakukan pengawasan. Nah, ya alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan pelaku usaha atau yang industri yang kami keluarkan sertifikat halalnya
terindikasi seperti itu. Jadi alhamdulillah belum ada sih. Jadi Gitu. belum ada ya, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di Sumatera Selatan ini belum Iya, ada. di Atau Sumsel. yang wilayah kerjanya BSPJ Yang ini? kami ya, yang di Ya. kami belum pernah Oke, ada. jadi 3 provinsi tadi ya. Iya, 3 Babel, provinsi. Bengkulu dan Sumatera Sumsel, Selatan. ya, betul. Oke, Pak Arya, sebenarnya apa sih Pak dasar hukum dan juga regulasinya yang mengatur bahwa harus ada nih kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk ini? Ada dasar hukumnya, Pak? Ya, kalau untuk dasar hukumnya sendiri, yang pertama dari Undang-Undang Halal, Oke. itu nomor 33 tahun 2014, itu tentang jaminan produk halal. Jadi di situ tadi dijelaskan ya dasar-dasarnya. Lalu undang-undang itu diturunkan, yang terbaru ini peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024, Mbak. Oke. Jadi di PP itu lebih detail lagi sampai dengan tadi ya pemberlakuan halal, wajib halalnya ya. Nah ini mungkin jadi untuk jadi persiapan teman-teman khususnya UMKM juga ya. Maksudnya di PP 42 tahun 2024 itu untuk industri makanan dan minuman itu sudah harus wajib halal di 17 Oktober 2026. Nah ini setahun lebih dikit ya. Nah, berarti jadi, belum sekarang belum wajib. belum wajib. Sebenarnya dulu sudah ada di peraturan sebelumnya, itu wajibnya sebenarnya di 2024, Mbak. Jadi mungkin karena suatu hal mungkin teman-teman juga belum siap ya, UMKM, jadi ada relaksasi diundur jadi ke 2026. Nah ini yang mungkin teman-teman dari UMKM, IKM yang perlu disiapkan juga ya. Jadi nanti di 17 Oktober 2026 itu sudah harus punya halal semua, sertifikat halal semua ya. Jadi memang ketika UMKM sudah harus diwajibkan yang memiliki produk ya maksudnya ya, diwajibkan untuk melegalkan ya, katakanlah seperti itu ya Pak ya, melegalkan produknya dengan sertifikasi halal ini, berarti ada keuntungan tersendiri dong bagi para UMKM nantinya untuk lebih memasarkan produknya. Gitu. Nah, kecuali mungkin kalau ada yang produsen yang memang mengeluarkan produk-produk non halal seperti itu, yang memang dikhususkan bagi konsumen non muslim ya. Non muslim. Ini gimana ini Pak? Ya, jadi halal ini sendiri memang tadi selain kita mungkin teman UMKM ya melakukan sertifikasi halal, selain untuk memenuhi kewajiban sertifikat halalnya, tapi di satu sisi juga ada nilai plusnya sih Mbak. Jadi emang dari yang beberapa teman-teman IKM yang sudah melakukan sertifikasi halal kita, itu biasanya mereka kenapa sih pengen sertifikasi halal ya, intinya mereka pengen lebih pede gitu. Nanti kalau udah ada sertifikat halal saya lebih pede jualannya, ini udah sudah terjamin lah produk saya halal kan gitu ya. Pasti akan nambah nilainya nilai jual ya, nilai jual produknya. Dan juga tadi konsumen pasti lebih terjamin ya, maksudnya ini sudah certified halal lebih gitu kan. Percaya lah lebih percaya lah untuk beli. Dan juga kan memang mayoritas ya di Indonesia pada umumnya dan juga khususnya di Sumsel itu penduduknya muslimnya, itu juga jadi salah satu potensi ataupun peluang ya untuk teman-teman UMKM yang untuk melakukan sertifikasi halal. Itu yang berapalah nilai plusnya lah gitu. Oke. Sejauh ini apakah memang sudah terbukti nih bahwa ketika UMKM memiliki sertifikasi halal, kemudian produknya memang betul-betul lebih dipercaya dan lebih meningkat untuk pemasarannya seperti itu? Ya. Nah ini ngelihat ini ya Mbak Aya, yang dari teman-teman IKM atau UMKM yang sudah melakukan sertifikasi halal ke tempat kita, biasanya mereka tadi untuk kenapa mau sertifikasi halal, satunya untuk biar lebih pede biar lebih keren lah produknya udah sertifikasi halal. Ada juga yang memang salah satu kebutuhan, misalkan dia mau ikut programnya pengadaan pemerintah atau nah itu kan ada salah satunya sertifikat halal. Nah itu yang nilai plusnya juga ya, karena di beberapa proses pengadaan maupun untuk misalkan masuk pasar tertentu itu mewajibkan dia sertifikasi halal. Mungkin itu salah satu nilai tambahnya.
Oh, jadi gitu ya. atasnya. Antara wajib dan tak wajib. Pokoknya Iya, tergantung betul. dengan sebenarnya pangsa pasarnya dari UMKM itu sendiri. Iya, betul. Nah, kalau misal di produk itu biasanya kita melihat beberapa label nih, bukan hanya sertifikasi halal ya. Iya. Ada yang SNI seperti itu Pak Arya. Kemudian BPOM. BPOM, ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan apa sih bedanya dari label-label yang tertera pada produk-produk ini, dan apakah semuanya wajib dilakukan oleh para pelaku UMKM? Oke, ya, ini masing-masing punya apa dasar regulasinya masing-masing ya, Mbak ya. Kalau SNI, tadi kalau hal tadi sudah sampaikan, itu UU 33 dan juga PP 42 2024. Dan tadi untuk di tahun 2026 nanti 17 Oktober wajib sudah halal ya. Dan tadi yang dicek adalah yang dicek tadi proses-prosesnya kaidah halal tadi ya. Lalu kita lihat ke SNI biasanya dengan lebih ke mutunya spesifikasi mutu ya. Contoh yang produk makanan minuman yang mungkin di Sumsel ini, yang ini sudah ada SNI-nya pempek, Mbak Ai. Betul. Pempek itu sudah ada SNI-nya, nanti yang dicek di situ seperti kadar rasa itu juga dicek, standarkan, terus kadar protein itu ya. Nah, itu yang spek-spek yang dinilai. Nah, itu bahan bakunya ya. Lebih ke produknya. Kalau yang SNI lihat produknya. Nah, itu nanti bagaimana kalau sudah melewati parameter mutunya terpenuhi, dia baru berhak mendapatkan sertifikat SNI. Itu. Lalu tadi ngomong BPOM ya. BPOM itu ada regulasinya sendiri memang untuk produk makanan minuman biasanya, atau teman-teman pelaku usaha ya, ada namanya izin edar ya, nanti itu juga harus dipenuhi. Expirednya gitu ya. Itu salah satu yang diatur di BPOM itu kan, dia harus bisa menentukan ini expirednya berapa lama. Terus mereka juga ya, apalagi khususnya makanan minuman ya, mereka harus menerapkan namanya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi mereka harus menerapkan itu dalam proses produksinya. Nah, itu yang salah satunya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Jadi ya beda-beda sih, semuanya tergantung regulasi mana yang harus dipenuhi, mana yang masih sukarela ya. Sukarela itu maksudnya dilakukan bagus, tapi kalau belum bisa juga tidak apa-apa gitu loh. Baik. Tapi itu untuk juga semua produk ya, barang jasa juga? Kalau tadi terkait SNI ada beberapa yang sudah ada SNI-nya dan juga sudah ada yang sudah diwajibkan, Mbak Ai. Jadi kalau kewajiban ini untuk SNI berarti yang harus diproduksi harus memenuhi SNI. Contoh yang sudah wajib sekarang air minuman dalam kemasan ya. Kemasan itu sudah wajib. Jadi kalau industri kita mau produksi itu harus memenuhi syarat-syarat yang ada di SNI, baru kita bisa menjual. Jadi kalau misal tidak ada SNI, logo itu tidak bisa dipasarkan gitu ya? Akan dia malah akan nanti kena pidana ya kalau itu. Kena pidana. Kalau yang sudah SNI wajib tapi produknya tidak SNI itu. Nah, sejauh ini kesadaran dari para pelaku UMKM, para produsen ini untuk mensertifikasi produknya ini seberapa besar, khususnya di Sumatera Selatan ini? Kalau untuk yang wajib ya alhamdulillah sudah itu semua ya, Mbak Ai ya. Ini lebih ke ini sih lebih ke teman-teman UMKM mungkin informasi ya, mungkin kalau mereka mungkin kalau sadar, karena kalau tahu mereka informasinya mungkin mereka juga akan ke arah sana gitu. Yang jadi masalah sebenarnya sekarang adalah ini teman-teman UMKM tahu nggak nih ada regulasi ini. Nah, itu yang jadi masalah sekarang ya, itu yang mungkin khususnya di halal ini ya, kami BSPJ Palembang dengan BPJPH di sini ada juga kantor wilayah kantor perwakilan BPJPH ya di Sumsel, itu ya gencar ya mensosialisasikan terkait sertifikasi halal ini gitu untuk gitu. Dan ya kami juga tadi selain dengan BPJPH kami juga kerjasama dengan dinas-dinas ya yang terkait. Kalau UMKM berarti biasanya dengan dinas koperasi itu ya. Betul. Nah, itu kita juga ada koordinasi lah dengan dinas koperasi UMKM, hal-hal apa aja yang khususnya teman-teman UMKM yang harus dipenuhi nih, update regulasi apa aja yang baru nih. Itu yang kita sering
koordinasi lah dengan teman-teman dinas. Baik, berarti dengan kata lain teman-teman BSPJI juga memiliki data dong ya, para pelaku UMKM yang memang sudah produknya tersertifikasi halal seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk data memang kami ini minta tolongnya ke teman-teman tadi dinas ya, Bu ya, karena untuk data UMKM sendiri kan kita kan Satker Kemenperin, Satker Pusat, jadi memang kurang begitu. Ini kita minta datanya dari dinas koperasi, ada berapa. Nah, kita juga minta tolong, mungkin biasanya kalau kita punya event sosialisasi, kita minta mereka yang minta tolong undang ke IKM-IKM binaannya dinas kan ya. Nah, itu yang di situ kolaborasinya. Kita ada regulasi baru, nah kita minta tolong ke dinas, tolong dibantu sosialisasikan ya untuk teman-teman supaya ikut sosialisasi tersebut gitu loh. Oke. Nah, jadi memang sudah sinergi harus ya. berkolaborasi, Ya, bersinergi dengan stakeholder dan juga pemerintah ya, seperti itu. Baik. Nah, sejauh ini ada tantangan nggak sih dari teman-teman BSPJI sendiri dalam mensosialisasikan, kemudian ya jika ada temuan-temuan produk-produk yang tidak tersertifikasi dan memang kira-kira ada temuan membahayakan konsumen nih, seperti itu. Sudah adakah, dan tantangannya seperti apa sih kalau untuk di wilayah kerjanya BSPJI Sumsel, Babel dan Bengkulu ini? Nah, tadi yang tantangan pertama tadi memang awareness ya, maksudnya kesadaran, mungkin ya lebih ke informasi ya. Teman-teman UMKM sini belum mendapatkan informasi yang lengkap terkait regulasi-regulasi yang terkait dengan produk mereka. Ini kan salah satunya halal. Yang tadi halal wajib ini juga mungkin belum banyak teman-teman UMKM yang tahu ya. Untuk makanan minuman sudah wajib nih di 2026. Jadi kalau tidak melakukan mempunyai sertifikat itu, berarti nanti harus mencantumkan tidak halal tuh di produknya. Oh begitu. Nah itu, nah itu yang perlu, itu salah satu tantangannya dulu. Untuk teman-teman auditor biasanya yang melakukan sertifikasi halal, tadi UMKM memang terkait dapur tadi ya, mungkin kaitannya. Nah ini biasanya belum punya dapur sendiri, dapur yang terpisah ya, dapur untuk dia bikin makanan sehari-hari sama untuk yang jualan produknya gitu ya. Itu kan harus terpisah, dan tadi harus memenuhi syarat-syarat, dan juga dari sisi administrasi, legalitas. Nah ini teman-teman juga agak ini ya, makanya untuk proses pendaftaran di si halal ataupun untuk proses izin berusahanya masih kebingungan. Nah ini biasanya yang kita bantu ya untuk teman-teman UMKM itu. Nah mungkin dari segi sosialisasinya nih seharusnya seperti apa nih teman-teman UMKM nih harus supaya mendapatkan informasi yang lengkap ya dari teman-teman BSPJI juga, bagaimana nih sosialisasi yang kemudian efektif yang bisa nantinya diperuntukkan untuk masyarakat secara luas nih. Oke, mungkin bagi teman-teman UMKM ya mungkin bisa kalau di daerah bisa coba cek ke dinas ya, maksudnya ke dinas yang memang menjadi pembinaannya gitu loh. Kalau UMKM kan di dinas koperasi. Terus kalau mungkin ada IKM industri bisa ke dinas perindustrian. Coba cek sana, mungkin aktif. Nanti kami juga dari sisi sebagai pemerintah juga aktif juga untuk melakukan sosialisasi tadi ya, maksudnya. Jadi kalau dari sisi teman-teman UMKM yang minta bisa minta langsung, atau dari kami nunggu dari kami yang melakukan sosialisasi, seperti itu sih. Kalau teman-teman UMKM langsung datang ke BSPJI bisa juga? Oh bisa juga, bisa gitu. Nanti, jadi langsung gitu ya, tanpa ribet-ribet langsung datang ke layanan BSPJI seperti itu. Nah mungkin ada syarat administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh teman-teman UMKM ketika ingin mensertifikasikan produknya ini, seperti apa nih kira-kira? Iya mungkin tadi juga udah sedikit saya sebutkan ya di awal Mbak. Kalau untuk administrasinya yang pasti teman-teman UMKM harus punya izin legalitasnya dulu ya. Tadi kalau sekarang kan sudah OSS ya, semuanya melalui OSS, izin berusahanya itu NIB biasanya, NIB. Terus dia juga pasti punya daftar produk ya, produk apa aja yang mereka produksi. Dan juga proses produksinya seperti apa, itu yang nanti harus disiapkan nanti baru
itu yang di-upload ya di sistem informasi untuk si halal tadi nanti. Itu yang dokumen administrasinya ya, legalitas. Lalu dari secara teknis mungkin tadi yang saya sampaikan, dari bahan bakunya mereka juga harus tertelusur ya, dia ini dagingnya dari mana, dari RPH, terus beli bahan bakunya dari mana, dan kalau bisa semuanya sudah ada sertifikat halalnya ya, untuk memudahkan nanti pada saat audit. Lalu juga dari proses produksinya, dapurnya bagaimana, yang tadi harus punya dapur sendiri untuk proses produksi, dan juga yang memenuhi itu ya, harus bersih dan juga tadi bebas higienis dari juga ya. Iya betul, dari binatang-binatang pengganggu tadi. Baik. Biasanya berapa lama ini proses untuk sertifikasi halal keluar untuk produk? Iya. Jadi kalau di PP itu sudah dikasih ditentukan baik. Jadi bukan kami yang menentukan, tapi memang sudah ada PP itu dari teman-teman UMKM mendaftar di si halal tadi. Sampai isinya kami dapat limpahan ya dari si halal, kami ditugaskan untuk melakukan audit itu 15 hari. Kami melakukan audit. Jadi dalam 15 hari kami harus melakukan audit, keluar hasil auditnya. Nanti memang kalau jika diperlukan uji lab ya untuk untuk bahannya itu kami bisa mengajukan penambahan waktu sampai 10 hari. Jadi standar sih 15 hari ya, 15 hari untuk auditnya, lalu nanti dibawa tadi ke sidang halal oleh MUI. MUI dikasih waktu 5 hari dari itu kami nanti dari sudah ditetapkan fatwa halalnya itu 1 hari sih untuk nerbit dari di BPCPH ya, kalau sudah memenuhi semua ya, itu di PP-nya seperti itu. Baik. Nah, biasanya nih ada nggak kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman UMKM khususnya pada saat proses sertifikasi? Mungkin dari segi biaya seperti itu. Ini kan banyak tuh yang teman-teman UMKM ini, aduh kayaknya untuk sertifikasi ini mungkin ada yang takut juga seperti itu. Apakah akan biayanya memakan yang cukup besar seperti itu, sementara modalnya mereka belum sebesar itu, seperti apa nih? Ini gimana? Mungkin bisa dijelasin nih Pak Arya? Iya, dari yang pengalaman teman-teman ya, yang di auditor ini yang melakukan audit atau pemeriksaan halal ke teman-teman UMKM. Tadi sudah sampaikan salah satu kendalanya dapurnya mereka belum punya dapur sendiri, dan tadi kadang masih terbuka. Lalu dari sisi legalitas ya, tadi mereka juga selama ini ya jualan-jualan aja, mereka belum punya yang tadi namanya NIB tadi ya. NIB karena salah satu syarat untuk bisa dapat sertifikat halal harus legalitasnya harus jelas, jadi harus punya NIB. Nah itu biasanya kami bantu bikin NIB, misalkan teman-teman kami yang belum punya NIB, kita bantu proses pembuatan NIB, terus sampai pengisian ke si halalnya. Lalu pada saat audit kami juga ya tadi pendampingan, kita cek dapurnya bagaimana, bahan bakunya bagaimana. Itu yang jadi masalah. Lalu biasanya tadi ini sih teman-teman yang kadang suka ada anggapan selama ini mereka jualan nggak harus sertifikat halal, udah laku kok. Kadang itu mereka nggak mau ribet itu kan, udahlah Karena ketika ada temuan pada saat audit tadi, dapur harus bisa ini, nah itu ada yang tidak komitmen untuk melanjutkan. Nah itu yang sering temuin teman-teman ya. Jadi ya udahlah, mereka nggak melanjutkan lagi. Nah itu kan yang jadi masalah. Nah ini tadi memang yang perlu juga awareness tadi ya Mbak Ai. Jadi kesadaran teman-teman di UMKM harus ditingkatkan dulu ya. Mereka udah pentingnya sertifikasi halal seperti apa. Kalau mereka udah sadar, oh ini penting, jadi mereka dari diri sendiri mereka sudah komitmen. Jadi kalau komitmen kan apapun yang hambatannya, kendalanya itu kami bantu. Nah ya kadang tadi yang teman-teman tadi kalau istilahnya nggak komitmen kan, jadi udah kita bantu tapi udahlah nggak usah kan gitu ya. Ini makanya kita butuh teman-teman UMKM yang memang komitmen dulu, komitmen dia mau dapat sertifikasi halal, baru nanti kedepannya sih insya Allah bisa ya, maksudnya lancar. Kita bisa bantu sih untuk
proses-prosesnya itu untuk sertifikasinya. Kira-kira ada Kak bantuan berupa biaya seperti itu? Oh ya, biaya tadi. Oh ya, Iya. biaya kalau biaya memang kami di sini kan sebagai satker PNBP Mbak Ai, jadi yang justru yang kita yang narik duit nih untuk negara ya, pendapatan negara bukan pajak, gitu. Iya, betul. Jadi kami sebagai pelakunya. Nah kalau untuk itu memang kami biasanya kerjasama dengan sponsor-sponsor ya, bisa sponsornya berupa dari dinas. Nah kalau sekarang ini kami lagi ada tahun ini ya, kami ada kerjasama dengan dinas koperasi UMKM di Kabupaten Pali. Itu untuk sertifikasi 30 pelaku usaha untuk halal. Nah itu nanti biayanya dari dinas, nanti kami yang melakukan sertifikasinya itu. Lalu kami juga di Kementerian Perindustrian ya, di pusat ada namanya Pusat Industri Halal. Itu eselon 2 yang memang untuk pengembangan industri halal ya. Nah ini mereka juga punya anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal. Jadi tadi mereka sebagai donornya yang punya anggaran, kami yang melakukan sertifikasinya. Dan kami juga rutin juga sih koordinasi ya dengan lembaga-lembaga lain seperti kemarin sempat datang ke Bank Indonesia ya, salah satunya. Mereka kan punya program-program pembinaan UMKM. Kami juga rutin ke perusahaan-perusahaan yang mungkin ada CSR ya. Nah itu kan juga bisa jadi salah satu sumber untuk pendanaan untuk sertifikasi halal. Nah itu yang mungkin bisa kita, duitnya bukan dari kita tapi kita bisa bantu sponsor gitu. Berarti besar ya dananya untuk PNBP sertifikasi halal nih. Cukup besar ya mungkin bagi para teman-teman UMKM. Kalau secara nilai di kami ya masih tidak dibandingkan dengan benefitnya itu enggak, harusnya sih mampu sih Mbak. Gitu ya. Sesuai lah ya. Sudah ada hitung-hitungannya. Karena untuk kebijakan sertifikasi halal ini emang dilakukan cuma satu kali. Jadi selama dia tidak mengubah menunya atau istilahnya, misalkan menu A ya pempek ini nggak berubah nih resepnya, itu nggak perlu lakukan sertifikasi, cuma sekali aja. Jadi untuk satu produk satu sertifikasi prosesnya hanya satu kali itu. Satu kali aja. Jadi kan nggak yang harus rutin tiap tahun bayar gitu ya. Kalau ini nggak. Jadi ya kalau dilihat dari hal itu ya harusnya menarik ya untuk teman-teman UMKM gitu loh untuk sertifikasi ini. Baik. Nah, selain itu mungkin ada dari teman-teman BSPJI sendiri ada fasilitas-fasilitas untuk pelatihan, kemudian fasilitasi untuk teman-teman UMKM seperti itu. Apakah ada juga masih bekerja sama dan berkolaborasi gitu? Iya. Nah, ini tadi paketnya biasanya dari dinas ataupun tadi dari Pusat Industri Halal ya, dari kami ya. Itu memang paket lengkap sih ya, dari pendampingan sampai dengan dia dapat sertifikasi. Nah jadi ya sudah enak lah maksudnya dari itu mereka. Biasanya paket itu dari kita sendiri emang pelatihan itu kalau di luar kerjasama tadi emang ada biayanya untuk itu. Karena kami tadi ya. Dan kami kalau ini biasanya sosialisasi sih Mbak Ai. Maksudnya kalau yang rutin kami lakukan ya gratis gitu ya, atau itu yang sosialisasi tadi. Nah, sosialisasi ini kan dilakukan mungkin akan lebih mudah ketika teman-teman UMKM ini berada di perkotaan seperti itu, ya, di daerah-daerah yang mudah dijangkau. Nah, kalau untuk teman-teman UMKM yang ada di desa-desa atau di pelosok ini gimana nih, Pak Arya? Ya mungkin kalau dengar kata sosialisasi pasti yang dibayangkan itu ya datang ke ruangan atau ngumpul gitu ya dilakukan ini. Jadi kalau sekarang kan sudah ada online ya, teknologi ya, media dengan sosialisasi secara daring itu banyak kita lakukan juga sekarang. Nah ini bagaimana untuk menjangkau teman-teman yang di pelosok ya. Nah ini kita memang butuh bantuan dari teman-teman dinas sih Mbak Ai untuk karena kan kita bergantung ke data-data IKM dari mereka ya, IKM apa saja yang ada di
di binaannya mereka, dinas di kabupaten tersebut. Nah itu data dari itu yang apa ya, tadi kalau kita ngadain sosialisasi kita minta tolong ke dinas biasanya untuk tolong diundang yang IKM-IKM yang di bawah binaan, kita melakukan sosialisasi halal ini. Nah misalnya dari segi kemasan produk ini ya, produk yang seperti apa sih yang sudah bisa mendapatkan sertifikasi halal? Misalnya kalau teman-teman di pelosok ini kan produknya masih katakanlah sederhana ya, mungkin ya Pak Arya ya, kemasannya hanya plastik seperti itu atau gimana, itu apakah bisa sudah mendapatkan sertifikasi halal atau seperti apa? Ya kalau itu sudah bisa sih Mbak ya, sudah selama bisa ya? bahannya produk tidak ya? Iya, kemasan tadi ya, kemasan tadi ya, kemasan. Selama dia bisa melindungi produknya dari dari kotoran atau dari dari luar ya gitu. Nah itu dia sudah, dan tadi tidak mengandung bahan-bahan yang tidak mengandung bahan-bahan yang ada produk non halalnya. Dan juga ini yang mungkin perlu diperhatikan juga ya Mbak, kadang bahannya udah halal terus ini terus tapi kadang ada gambar yang contoh kayak anjing gitu ya. Nah itu kan itu akan jadi perlu perhatian juga nih teman-teman. Misalnya logo-logo ya. Iya betul, itu logo-logo juga jadi salah satu itu juga ya. Iya. Padahal mereka belum nggak tahu tuh maksudnya apa gitu ya, kasih logo aja gitu. Nah ini juga jadi pertimbangan penilaian karena ini halal ya tadi ya, ada kaidah-kaidahnya harus menyelesaikan kaidah halal tadi. Oke. Nah, misalnya bagaimana juga terhadap teman-teman UMKM yang ada di pelosok kemudian yang minim akses teknologi seperti itu gimana nih sosialisasinya ke mereka? Nah ini tadi biasanya kita kerja sama teman-teman nggak kedengeran ya. Ya teman-teman dinas di daerah, kalau yang terkendala itu biasanya tadi teman-teman dinas akan mengundang secara fisik ya, kalau memang mereka terbatas secara online, mereka diundang ke, biasanya kita ngadain contoh di Pali tadi, kita ngadain kita kumpulin sih teman-teman IKM untuk di satu tempat kita mendekati lokasinya teman-teman IKM tadi untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan tadi. Kayak rata-rata teman-teman UMKM di daerah belum terlalu paham ya sebenarnya dengan sertifikasi halal ya. Ini menjadi PR yang PR kita bersama lah. PR bersama. Ini kan BSPJI juga wilayah kerjanya kan juga luas, tidak hanya di Sumatera Selatan tapi di Babel dan Pekanbaru. Bengkulu ya. Bengkulu. Ini gimana nih Pak Arya untuk menjangkau Sumsel saja luas sekali gitu ya, ada 17 kabupaten dan kota gitu. Ditambah lagi Babel dan Bengkulu, ini gimana mekanisme kerjanya nih? Iya, kita yang bisa kita lakukan memang tadi sosialisasi yang baik yang kita lakukan secara masif, kita kerjasama dengan dinas-dinas tempat untuk memberitahukan lah terkait regulasi-regulasi terbaru ini ya situ. Dan kita juga di sini nggak sendiri sih Mbak, karena tadi BPJPH ya sebagai ininya, mereka juga gencar juga melakukan sosialisasi untuk sertifikasi halal ini. Nah BPJPH dan juga Kementerian Agama ya, mereka kan punya satker terkecilnya itu sampai KUA ya Mbak Ai. Nah itu juga nilai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama dan BPJPH juga untuk mensosialisasikan salah satunya kebijakan halal ini seperti itu. Baik. Oke. Ini kita agak menyimpang sedikit nih, saya ingin tanya dengan beberapa kasus ini yang lagi viral beberapa pekan ini tentang beras oplosan. Saya pengen tanya aja sama Pak Arya, mungkin bukan wewenang kawan-kawan BSPJI, tapi ketika kasus ini viral dengan ditemukannya 212 merek beras oplosan yang tentu saja merugikan tidak hanya pemerintah tetapi konsumen nih yang paling dirugikan gitu ya. Kemudian Pak Arya melihat hal itu seperti apa? Ini 212 ini kan pasti sudah ada logo-logo, ada BPOM-nya, mungkin ada SNI-nya, kemudian halalnya juga ada seperti ini. Ini gimana nih tanggapan Pak Arya nih? Gimana ya? Mungkin kalau kaitannya dengan hal tadi ya Mbak Ai, jadi ya saya juga sempat baca sih berita terkait beras oplosan ini ya. Kalau beras oplosan ini kan yang jadi masalah adalah
kualitasnya ya, dia dicampur ya, sama-sama beras, intinya sama-sama beras, cuma memang yang harusnya apa speknya premium tapi dicampur dengan yang non premium. Nah kalau dari sisi halal memang sebenarnya tidak masalah karena dia tadi sama-sama beras ya, dia tidak harusnya tidak masalah. Dan mungkin nanti ya kaitannya dengan SNI maupun ya lebih ke SNI sih ya Mbak ya, karena pembagian beras itu apa kualitasnya ya ada di salah satunya di SNI. Jadi mungkin yang perlu dicek lagi ya pengawasan SNI-nya, mungkin Mbak yang mungkin lebih perlu diperketat ya di tingkat pasar. Oh jadi kita kejarnya ke SNI-nya ini ya? Untuk ya, menanyakan yang memiliki kapasitas lebih punya wewenang untuk menjawab itu dari segi SNI-nya. Oh ya kalau halal karena beras ya hanya saja dicampur yang kualitasnya mereknya premium tapi kualitasnya dicampur dengan yang beras kualitas rendah seperti itu. Tapi tanggapan Pak Arya gimana Pak dengan kasus kayak gini Pak? Oke, ya ini perlu dicek lagi sih ya Mbak Aya, maksudnya apakah memang benar apa ini terjadi ya, siapa yang lalai kan di sini ya, maksudnya bisa jadi juga kualitasnya menurun gara-gara mungkin penyimpanannya kurang baik tadi, atau pada saat proses distribusinya ya kurang baik. Nah itu kan jadi menurunkan kualitas si berasnya ini. Nah ini yang perlu ada pengecekan lagi. Nah ini saya juga belum bisa banyak ini sih Mbak Aya. Banyak komentarnya. Ya karena belum baca banyak juga sih. Baik. Ya. Jadi kapasitas dari teman-teman BSPJ ini adalah kehalalan suatu produk gitu, baik dari segi bahan baku ini, terutama higienitas juga gitu. Nah kalau selama ini teman-teman BSPJ pernah nggak ada temuan bahwa produk itu non halal tetapi sudah berlabel halal gitu? Sejauh ini belum ada kalau dari kami. Belum ada. Seluruh Indonesia pernah? Kalau di Indonesia ya? Masih ya. Ya, saya kurang tahu. Cuma memang ada beberapa ya yang seperti itu yang sudah dapat tadi mungkin ya kalau dari kami kayak belum pernah ada sih Mbak. Belum pernah ya, belum ada kasus. Yang tadi sampaikan maksudnya dari teman-teman kita, maksudnya yang kami keluarkan sertifikatnya ya, Anda sampai sekarang ini belum ada temuan terkait produk halal tadi. Ya. Baik. Nah, seandainya nih seumpama kalau misalnya ada nih kejadian atau kasus seperti itu, apakah teman-teman BSPJI juga mempersiapkan nih dari segi hukum, lembaga hukumnya betul. Kemudian sanksi yang harus diterapkan kepada para pelaku UMKM yang nakal seperti itu sudah adakah? Nah, tadi kalau di sini kami kan sebagai lembaga pemeriksa memang kami ini terlibat ketika tadi yang kita keluarkan sertifikatnya ya ditemukan memang dia tidak halal. Ya, nah, jika memang seperti itu mungkin kami juga akan mengecek lagi ya, karena untuk sertifikat halal ini khususnya di teman-teman UMKM kan dilakukan satu kali ya, biasanya satu kali. Tadi yang saya bilang sertifikatnya cuma sekali kok di itu untuk selama dia tidak merubah mengubah bahan bakunya, resepnya ya. Nah, jadi ketika ditemukan ada ketidakhalalan berarti kan dia sudah mengubah ya teman-teman mereka ya, maksudnya yang kita terdaftar kita bahan bakunya ini misalkan. Nah, ternyata ditemukan tidak halal berarti kan kalau memang ada perubahan di bahan baku kan mereka juga harus yaitu di luar yang di sertifikat halal, berarti kan bukan produk yang kami sertifikasi seperti itu. Atau tadi mungkin ada kontaminasi ya, bisa juga kan pada saat pengiriman tadi yang mbak yang perlu juga banyak kemungkinan lah, maksudnya kalau memang ditemukan hal seperti itu yang memang perlu ada pengecekan lagi gitu ya untuk hal tersebut. Berarti ini juga erat kaitannya juga dengan pengawasan ya, pengawasannya harus ekstra juga ya Pak Arya. Teman-teman BSPJ juga melakukan pengawasan itu kah? Kalau kami di sini karena sebagai pemeriksa tidak melakukan pengawasan. Betul. Yang mau berwenang melakukan pengawasan siapa nih kira-kira Pak? Itu mungkin nanti perlu saya konfirmasi lagi ya, mungkin dari teman BPJPH bisa. Atau biasanya kalau di Kementerian Perdagangan ada namanya Direktorat Jenderal Tertib Niaga. Nah itu yang bagaimana mereka mengawasi ya yang di pasar ya. Itu baik dari sisi standarnya maupun ya kaidah-kaidah yang
pedagang ya, maksudnya dari labelnya segala macam itu yang mereka mengecek seperti itu untuk pengawasan. Nah, kalau misalnya nih ada masyarakat gitu yang menemukan pelaku usaha atau produsen yang nakal seperti itu, kemudian masyarakat nih harus melapor kemana? Misalnya ada temuan nih masyarakat yang nemuin gitu, apakah langsung ke BSPJ juga bisa atau seperti apa? Ke kami ya bisa kami, tapi nanti kami juga akan meneruskan ke memang lembaga yang memang berwenang ya untuk melakukan penindakan tersebut. Tapi biasanya kalau di itu sudah ada di BPJPH sendiri sudah ada layanan konsumen juga. Mbak mungkin bisa ke sana kalau terkait hal ya, mungkin nanti dengan BPJPH atau di sini yang ini kantor perwakilan dari BPJPH atau Kanwil Kemenak Mbak Ai di sini. Atau ke dinas-dinas setempat juga bisa melaporkan sih Mbak Ai. Dinas-dinas yang berkaitan tadi kalau UMKM ke Dinas UMKM, lalu perdagangan bisa ke Dinas Perdagangan seperti itu. Banyak sih bisa itu. Oke Pak Arya, nah sejauh ini berapa persentase sih Pak pemahaman teman-teman UMKM ini dalam memahami berapa begitu pentingnya legalitas halal ini kalau yang Pak Arya temui ini di lapangan, sejauh setinggi apa masyarakat ya sana? Memang pemahaman ya kalau ya masih memang perlu peningkatan pemahaman ke mereka sih memang Mbak ya. Sosialisasi lebih ya. Jadi informasi mereka memang harus mengurus sertifikat halal ya, biar mereka tahu seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang saat ini memang mungkin mereka dari sisi melihatnya dari sisi beli daging sapi atau bahannya ini, tapi mereka belum sampai ke ini sapinya dari RPH mana misalkan kan ya, atau tadi dari proses produksinya ternyata harus yang dapur terpisah dan tertutup tadi ya, itu yang belum kayak selama ini ya, mereka hanya memproduksi, yang penting saya bikinnya tidak ada produk halalnya itu ya. Yang saya teman-teman saya dapat dari teman-teman auditor itu mereka mostly kebanyakan yang saya produksi ini nggak ada bahan haramnya kok, jadi ya harusnya kan dapat ya sertifikat halal kan. Nah, itu yang sampai seperti itu siapa mungkin level yang teman-teman UMKM yang sampai saat ini ya seperti itu, selama dia tidak menggunakan bahan halal ya itu halal gitu ya produknya gitu ya. Baik, tapi ini berlaku juga nggak sih Pak buat teman-teman UMKM yang mikro kecil, yang memang betul-betul misalnya ibu-ibu ya bisa masak ini gitu, kemudian jualan produk misalnya seperti itu berlaku juga nggak? Nah ya, karena ya di halal ini terbagi dua sih Mbak ya, usaha mikro kecil dan juga menengah kata, jadi beda mikro kecil kan. Kalau UMKM kan usaha mikro kecil menengah ya. Tapi kalau di halal ini yang dibedakan usaha mikro kecil dan itu sendiri, ada menengah besar itu terbagi dua lagi kan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kalau yang mikro kecil bagaimana regulasinya, kemudian yang menengah seperti kalau itu sama sih Mbak, maksudnya mikro kecil pun juga harus memiliki sertifikat halal, tapi tadi untuk mungkin secara persyaratannya memang lebih ya, yang minimal tadi memang dapur harus terpisah betul. Dan dari bahan baku pun kalau memang kan biasanya kalau ya tadi ibu-ibu ya misalkan yang punya dapur punya usaha gitu kan, pasti kan kayak bahan bakunya mereka beli yang sudah di pasaran kan Mbak ya. Beda dengan industri besar, mereka biasanya spesifik tuh kan bahan bakunya. Nah itu harusnya sih lebih mudah ya, maksudnya karena mereka beli yang sudah ada bahan baku yang sudah sertifikat halal, itu mudah diarahkan sih kayak gitu. Dan lebih paling tadi yang agak berat tadi dapur yang terpisah itu yang mungkin agak teman-teman UMKM agak kadang suka berat ya, harus punya dua dapur berarti kan untuk masak sendiri dan juga produksi produknya. Ini kan bukan cuman makanan aja ya, produk-produk seperti wastra seperti itu kan ya, apalagi di Sumatera Selatan gitu banyak sekali kain-kain yang memang betul-betul lahir dari kearifan lokal seperti itu, dengan bahan baku yang harus dicelup seperti itu juga masih harus tersertifikasi halal juga Pak? Itu
Katakanlah seperti jumputan ya? Iya, bisa disertifikasi halal, tapi memang belum yang termasuk wajib di 2026 nanti, Mbak. Yang 2026 nanti itu memang yang baru yang wajib produk makanan dan minuman. Itu untuk semua lini ya, semua sektor industri sampai ke industri mikro dan kecil. Kalau untuk yang pakaian tadi belum masuk di 2026. Belum wajib di 2026 wajib. Oke, kenapa harus di 2026? Gak harus sekarang aja sih. Iya. Nah, itu tadi saya sampaikan sebenarnya sudah di peraturan sebelumnya wajibnya yang untuk makanan minum itu di 2024, Mbak. Tapi memang masih ada regulasi. Ternyata jumlah UMKM makanan minuman yang sangat banyak sekali ya. Terus lembaga pemeriksaannya juga memang belum banyak waktu itu ya, terbatas. Sekarang sudah banyak dan ya tadi mungkin sedikit menjelaskan juga ya, kami saat ini sedang proses upgrade ya, peningkatan status ya. Kami sebelumnya status LPH Pratama, jadi banyak keterbatasan di LPH Pratama itu, jadi hanya bisa mensertifikasi produk makanan dan minuman dan juga lingkupnya hanya di provinsi tempat kita berada saja. Nah, makanya kalau yang sebelumnya kami belum bisa melakukan sertifikasi halal ke Bengkulu dan Babel, Mbak. Sekarang kami lagi proses untuk peningkatan status jadi LPH utama. Jadi kalau LPH utama banyak istilahnya fitur ya yang bisa kami lakukan, layanan yang bisa kami tawarkan. Itu tadi selain makanan minuman kami juga bisa nanti mensertifikasi produk-produk lain, baik barang maupun jasa tadi. Kita bisa mensertifikasi proses distribusi, RPH, terus juga produk lain kayak kosmetik, barang gunaan situ ya kami juga bisa produksi, dan juga lingkupnya nggak cuma di provinsi kami berada saja, tapi bisa keluar provinsi sampai ke luar negeri. Nah, nanti kalau udah utama, nah itu yang tapi ini sedang dalam proses ya, Pak? Sedang proses, sebentar lagi mudah-mudahan sih. Amin. Ya, bertahap ya. Iya, bertahap. Baik, mungkin ada target jangka pendek dan jangka panjang dari teman-teman BSPJI Sumsel untuk mendorong UMKM ini tersertifikasi halal. Oke, kalau dalam jangka pendek ya kami tadi intinya sebenarnya dari BPJPH kami punya target, Mbak. Kami tahun ini ditargetkan ada 100 UMKM ya. Bukan UMKM, 100 sertifikat halal yang kami keluarkan. Nah, itu selain itu kami juga ya intinya dengan BPJPH ya sama-sama mendorong lah, maksudnya untuk menuju nanti wajib halal di 2026 nanti. Nah, ini yang kami lakukan memang sampai saat ini masih dalam hal sosialisasi dan juga ya diseminasi ya regulasi ini, baik sosialisasi maupun mungkin ketika kami main ke tempat makan, biasanya kita kalau saya di kantor misalnya kan kami bikin pamflet, Mbak, brosur halal ya. Nah, itu kami bagikan ke teman-teman sih, maksudnya ini kalau lagi mampir makan di mana tanyain udah halal belum. Nah, itu yang salah satu yang bisa kami lakukan sih untuk mewujudkan. Ini mengakhiri obrolan kita nih hari ini. Harapan sih Pak, harapan Pak Arya untuk terhadap ekosistem halal nasional, nih khususnya di dalamnya ada Sumatera Selatan ini seperti apa nih ke depan? Harapannya memang ke depan ya, karena sudah wajib halal di satu sisi tahun depan ya, semua pelaku usaha khususnya yang makanan minuman itu sudah bisa tersertifikasi halal yang baik di Sumsel maupun ya nasional gitu ya. Mengingat memang dari sisi pasar, jumlah penduduk Indonesia itu kan 270 juta ya, 245 jutanya itu Muslim. Nah, itu kan potensi ya, itu di luar dari kewajiban harus wajib halal, itu ya, jadi potensi mereka, peluang mereka untuk pangsa pasarnya besar. Lalu di Sumsel sendiri ya tadi baru saya cek itu 8,5 juta warga Muslim ya di Sumsel. Itu kan juga jadi potensi atau peluang ya untuk teman-teman UMKM sini khususnya makanan minuman melakukan sertifikasi halal ya, untuk biar si 8,5 juta itu ketika dia beli makanan minuman
terjamin nih halalnya nih, wah udah saya yakin beli produk ini, itu kan jadi proses halal. Jadi harapannya tadi kepercayaan masyarakat ya. Dengan data-data seperti itu kan harusnya sudah itu ya jadi nilai tambah. Satu lagi sebelum saya tutup, masyarakat kemana nih kalau mau ngubungin BSPJI untuk mensertifikasikan halal? Kantor kami ada di Sukarame di Jalan Perindustrian 2 nomor 12 KM 9. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman UMKM mau tanya-tanya sertifikat halal ataupun SNI ataupun pengujian bisa datang ke kantor kami untuk nanya. Jadi masyarakat juga tahu ya nih di mana BSPJI kantornya di mana dan harus kemana untuk mensertifikasikan produk UMKM-nya. Baik, Pak Arya, terima kasih atas kehadirannya di studio podcast TVRI dan semoga tayangan kita ini bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Arya.